Lu nggak jadi meninggoy, Teh. Hus, lu apaan sih bukannya nanya kabar lu? Malah nanya meninggal. Tapi Teh, itu kenapa lagi lu nangis, ha? Gua kira lu mati suri, Teh. Mati suri. Lu kalau ngomong yang bener kan? Sembarangan aja lu. Abis itu ada bendera kuning di depan. Itu layangan, Rungkat. Lu nggak bisa bedain mana layangan, mana bendera kuning. Layangan apa dulu? Layangan. Udah sini duduk. Ngapain pada berdiri di situ? Ya lu nggak nyuruh duduk. Ya udah ayo duduk dulu. Gue sibuk ini. Iya Pak RT. Ayo. Terus ini pada ngapain rame-rame di sini ya? Nggak tahu gue. Nggak ngerti si RT. Acara apaan kali? Apa antri sembako kali ya? Iya kali. Coba tanya sama orang, Pak Rungkat. Iya. Punten rame-rame di sini pada ngapain ya? Berobat, Pak. Berobat. Berobat apa? Kalau saya sih mau nyareat, Pak, biar dagangan saya rame. Nyareat? Iya, habis jualan saya akhir-akhir ini sepi, Pak. Maksudnya? Ya kan selain dia RT, dia juga orang pinter, Pak. Orang pinter. Waduh. Coba intip. Apa? Semar kundang habis jalan ke Cimata mau kembakan buruan asal aja. Jadi masnya datang kemari mau minta apa? Saya pengen kaya, Mbah. Ya sama, saya juga pengen kaya mah. Tapi Mbah, saya pengen cara instan gitu, Mbah. Ya kalau saya bisa penuhin itu, mending buat saya sendiri. Saya juga sama pengen kaya. Terus gimana, Mbah, solusinya? Kerja. Enggak, Mbah. Yaudah. Udah pernah cek Kodam? Udah, Mbah, udah. Di mana? Di live TikTok, Mbah. Wah, itu mah palsu ya. Kalau di sini ori. Enggak, Bang. Mau dicek dulu Kodamnya? Boleh, Mbah. Boleh. Yaudah. Bentar ya. Saya ikut merem juga nggak, Mbah? Nggak usah. Iya, Mbah. Kok bisa terbang? Gimana, Mbah? Parah ya. Parah gimana, Mbah? Waktu masnya cek Kodam di TikTok, Kodam masnya apa? Kodam saya tutup odol, Mbah. Pantesan ngaco itu ya. Terlalu jauh. Iya, Mbah. Kalau di sini apa, Mbah? Kalau di sini Kodam kamu tutup panci. Artinya rezeki emasnya tuh ketutup sama emasnya sendiri. Maksudnya, Mbah? Ya rezeki itu kan udah ada yang ngatur, udah ada tekerannya. Jadi tergantung orangnya. Kalau emasnya dikit-dikit rebahan ya kayak tutup panci tadi. Emasnya sendiri yang nutup rezeki emas. Enggak, Mbah. Terus saya harus gimana, Mbah? Sekarang kerja di mana? Aduh, saya udah 7 tahun nganggur, Mbah. Bagus. 7 tahun nganggur pengen kaya ya. Terus resolusinya gimana, Mbah? Saya pengen dapat kerjaan yang enak gitu, Mbah. Yang bisa di rumah sambil main game. Gitu. Bentar deh. Mimpi. Gimana tadinya, Teh? Gue tinggal ke gunung sebentar, tahu-tahu pulang lu udah jadi dukun. Panjang ceritanya kan. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu sama lu, karena gue udah nuker batunya. Jujur aja gue juga kecewa sama lu. Udah capek-capek mau balikin batu, nyampe sono taunya batu palsu. Iya bener, Pak RT. Ya, gue juga gak enak sama lu pada. Gue udah lancang ngelakuin itu. Abis si Rungkat bilangnya gak kepake sih. Udah tahu itu batu bagus, malah dibilang batu biasa. Emangnya Pak RT lihatnya itu batu apaan sampai Pak RT colong batunya? Nah, iya bener. Apa tuh? Ya, gua sih emang dari dulu suka batu ya. Dari gua masih remaja. Nah, gua lihat batu ini emang cakep buat dijadiin cincin. Ya udahlah. Gak usah dibahas itu mah, Teh. Gua mah penasaran juga sama lu. Kenapa lu tiba-tiba jadi dukun, Teh? Ya karena batu itu juga kan. Yang bikin gua jadi dukun kayak gini. Ya, tapi kok bisa, Pak RT? Sementara itu batu kan selama ini sama kita cuma ngedatengin musibah doang. Iya bener. Kata orang dulu sih ya, seburuk apapun benda itu tergantung siapa pemiliknya. Mungkin aja gua emang orang yang tepat buat pegang batu itu. Iya, gua paham. Tapi kenapa lu malah milih jadi dukun?
Enggak, gua nggak milih kan. Gua itu emang orang terpilih. Alah, lu mah bikin gua puyeng teh. Jadi gini ceritanya kan. Waktu hari apa tuh ya? Gua siang-siang lagi duduk di depan rumah. Tiba-tiba si Abdul datang, anak Pak Badro. Tahu kan lu anak Pak Badro? Iya tahu. Terus, nah dia bilang emaknya kesurupan. Dia minta tolong sama gua tuh. Ya kata gua, ngapain lu minta tolong sama gua? Kenapa nggak ke si Ustadz aja? Kata si Abdul, si Ustadz nggak mau. Biasalah, lu tahu sendiri si Ustadz penakut orangnya. Iya terus. Ya udah, gua selaku RT di sini, ya mau nggak mau gua bantuin sebisa mungkin kan. Toh dia juga masih warga gua. Iya. Terus lu berangkat ke sono? Ya iyalah, mau gimana lagi kan? Nah, nyampe rumahnya gua kaget tuh kan. Buset dah kan. Serem banget itu muka si Cucum, bininya si Badru. Terus lu apain? Justru itu kan, kagak gua apa-apain. Sumpah dah gua, baru aja gua mau baca-baca sholawat. Dia sungkem duluan sama gua. Si Cucumnya sungkem sama lu? Ya setannya yang sungkem sama gua. Oh, gitu Pak RT. ya. Terus abis itu? Ya abis itu rame lah tuh warga. Pada ngecap gua orang pinter lah, dukun lah, bakat terpendam lah. Kok bisa sih? Kan cuma begitu doang Pak RT. Ya kali langsung dicap sebagai dukun. Justru itu, pas lagi sungkem tadi, setannya minta ampun sama gua. Dia bilang kalau gua itu rajanya dia. Raja. Emang lu mah rajanya setan berarti teh? Lu gua rajin ke musola begini, masa iya gua dibilang raja setan teh. Ada-ada aja lu teh. Nggak tahu gua juga bodoh amat kan. Tapi Pak RT nyaman jadi dukun kayak gini. Maksudnya masih mau lanjut? Ya lanjut atuh ya. Lumayan gua ada buat penghasilan. Tamu gua rame terus tiap hari. Tapi kan Pak RT nggak baik nipu orang. Iya bener Pak RT. Siapa yang nipu? Gua beneran bisa nyembuhin orang dengan batu itu. Emang iya? Emang iya Pak RT? Ya iya tuh. Lu teh. Tetap aja gua nggak srek lu jadi kayak gini. Alah Kat, gua nggak makan dari pagi sampai gemeteran, nggak ada yang peduli sama gua. Biarin aja lah, mending gua kayak gini kan. Lu teh tetap aja gua nggak setuju sama lu yang sekarang. Gua lebih suka lu yang dulu, yang sebelumnya. Apa coba begini? Lu tuh udah menduakan Allah, tahu nggak teh? Ya lu makan, bukannya support, malah bikin gua ngedown. Baru juga gua mau ngerekrut lu jadi asisten gua. Iya tuh gaskeun teh, daripada gua di rumah. Ya udah atuh kalau gitu lu kesini aja dulu besok ya. Iya teh. Pulang dulu ya teh. Ya. Hati-hati. Bapak yakin Pak mau jadi asisten Pak RT? Ya gimana besok aja lah ya. Peot nggak setuju Ya gue ngapain di rumah juga ya. Lu main terus. Usaha nasi goreng lu nggak jalan. Sepi mulu semenjak ada nasi goreng si Jono. Ya itu mah Peot juga nggak bisa ngomong apa-apa. Emang nasi goreng kitanya aja kali yang nggak enak. Lu sih nggak serius akhir-akhir ini banyakan main. Ya kenapa nggak minta bantuan si RT aja Parung kan? Biar nasi gorengnya laris manis. Lah Ya, iya juga. Ya udah Peot nongki dulu ya di gardu. Kan lu nggak ada yang lain apa selain nongki? Ya belum ngantuk Peot. Yaudah sana mau tidur gua mah. Iya yaudah ya. Iya jangan malam-malam ya. Iya. Buruan Duluan Pak Ustadz ya. Iya hati-hati. Topan. Weh, Bi. Lagi ngapain emang Bang di sini? Iya, sendirian lagi. Lah, katanya ngajak ngopi di gardu. Gimana sih? Kenapa nggak nelpon? Tahu gitu kita kesini dari tadi. Waduh, gua kan belum punya kontak kalian. Lah Iya. Terus naik apaan kesininya Bang Topan? Kan jauh. Diantar tadi gua sama temen. Oh, sorry deh Bang kalau gitu. Iya, slow. Emang kalian dari mana ini? Dari rumah Pak RT Bang. Oh, mau nanyain batu itu ya? Iya Bang. Iya bener Bang. Terus gimana batunya? Ada di dia? Ada Bang. Oh, terus? Wah, parah pokoknya Bang. Iya. Parah kenapa? Dia jadi dukun Bang sekarang. Oh, masa? Gue bilang juga apa? Kalau batu kayak gitu jatuh sama orang yang tepat, ya gitu jadinya. Iya, tapi masih untung bukan si Robi orangnya ya. Lah kenapa? Bisa lu santet Pak Wida sama Kak Jenab. Sialan lu, udah lupa kali gua sama dia mah. Bang Topan, ngomong-ngomong kita terlalu lancang gak sih kalau nanya-nanya masa lalu Bang Topan? Iya bener Bang. Emang lu mau tahu soal apa brengsek? Kepo lu ya?
Ya, ya kita penasaran aja. Kan Bang Topan belum cerita soal pertemanan Bang Topan sama si buronan itu tuh yang kemarin. Si Jack. Iya, iya bang, ceritain dong. Ah, ntar lu pada kaget lagi. Ya Kagak, Bang, kagak bang, slow slow aja. aja kali. Sesuatu banget kayaknya deh. Sampai kaget. Oke, gue ceritain. Tapi ini rahasia ya. Jangan sampai orang tahu. Iya, 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 kagak bang, kagak. janji. Awas lu ya kalau bocor. Gua amuk pokoknya. Kagak bang, takutan Iya, iya amat. kagak Bang, buset. Tapi jangan kaget ya. Kagak bang, buset, ih, dah biasa aja kali bang. Jadi sebenarnya ladang ganja yang kemarin itu punya gua. Apa? Tuh kan pada kaget lu. Serius bener sih Bang. Beneran bang? Iya, sumpah deh. Jadi gini ceritanya. Gua tuh kenal Bang Jack udah lama. Pas gua di penjara bareng dia tuh. Pernah bang Topan pernah di penjara? Ya sering sih. Pokoknya waktu itu gara-gara gua mukulin orang, gua di penjara tuh. Iya, iya, terus. Nah, gua sama Bang Jack emang satu sel. Gua kena hukuman 2 tahun, sedangkan Bang Jack 5 tahunan gitulah kalau nggak salah. Nah, nggak lama kemudian bokap gua datang tuh buat ngebebasin gua. Dan itu bukan pertama kalinya orang tua gua datang nebusin gua. Nah, disitulah gua minta sama bokap gua buat ngebebasin Bang Jack juga sekalian. Kok bisa? Caranya? Udahlah, itu mah pokoknya gitu aja, nggak usah detail. Iya, iya, iya. iya. Terus bang? Nah, habis itu gua berdua mengasingkan diri tuh ke gunung. Karena kita pikir dengan kita tinggal di dalam goa itu lebih baik daripada kita berkeliaran di kota. Pasti ketemu banyak masalah kan kalau di kota. Yang ada di penjara lagi kita. Oh, jadi emang niat mau tobat gitu ya maksudnya? Makanya kabur ke gunung? Iya, betul. Lagian gua kasihan sama bokap gua. Lagi-lagi dia harus denger kasus dari anaknya. Yang gak cuma sekali 2 kali lagi. Terus lu ngapain aja selama tinggal di gunung? Nah, itu. Waduh, parah sih parah pokoknya. Gua berdua malah nanam ganja anjir di sono. Waduh. Parah nih bang Topan. Terus soal kakak kandung bang Topan yang dibunuh sama dia itu gimana? Wah, itu beda lagi. Kalau itu awalnya gua ngajak kakak gua gabung tuh. Gua ajak dia ke gunung buat bantu-bantu di sono. Jadi kita bertiga tuh. Tapi suatu hari gua Sorry. Ada yang nelpon? iya, angkat aja dulu. Halo, kenapa Bu? Dot, udah jam berapa ini? Iya. Ya kan pulang. Udah cepet pulang, Dot. Ibu lagi takut sendirian. Iya deh, Bu. Ya udah, cepet ya. Iya. Yah, Bre, gua suruh balik lagi. Ya lu masuk. Tahu ibu gua lagi takut katanya. Tumben-tumbenan biasanya juga kagak. Udah, balik aja. Kasihan Ege. Iya, Bang. Tanggung Dot kalau kata gua mah. Tahu? Lu mah enak lengkap. Ibu gua mah sendirian di rumah. Ya udahlah, bubar aja kalau gitu. Ya, elah. Oh iya bang Topan, kita kan mau pulang nih. Mau diantar dulu nggak? Ah, nggak usah deh. Gua tidur di sini aja. Tidur Ngapain tidur di sini? Ya jangan, Bang. Dingin di sini. Tahu, jangan, Bang. Emang kenapa bang Topan gak pulang? Lagi males gua di rumah. Bibi gua ngoceh-ngoceh mulu. Bibi, emang itu bukan rumah lu bang? Ya bukan lah. Itu rumah bibi gua. Gua cuma numpang. Suwe Bibi gua lu tahu gua, Bang. Emang rumah aslinya di mana, Bang? Ntar gua ceritain kapan-kapan. Udah pada pulang sono. Ditungguin noh sama ibunya si Dot. Terus lu gimana? Udah, gua di sini aja kata gua juga. Gimana kalau nginep aja di rumah gua bang? Nah, iya bener tuh bang. Ah, nggak usah. Udah gua di sini aja. Jangan gitulah bang, dingin di sini. Tahu, kali-kali bang nyobain tidur di rumah si Robi. Dia juga punya adik cantik tahu, namanya si Lisa. Jangan, itu nggak punya gua, nah. Bercanda Yot. Ya udah deh, ayo deh. Nah, gitu dong. Bang. Gua masih heran kenapa tuh batu jadi sakti pas dipegang si RT. Apa iya si RT hatinya bersih, mulia gitu? Alah, perasaan gua juga mulia, nggak julid sama orang. Aduh, ini orang sembarangan parkir mobil ah, nggak punya otak apa ya? Nggak mikirin orang yang naik sepeda. Gua kempesin juga nih bannya. Rasain tuh. Teh, gue mau nanya sama lu. Lu beneran bisa ngobatin orang pakai batu itu? Ngapain lu nanya begitu? Ya, gue masih heran aja sampai sekarang. Gimana cara kerjanya? Lu lagi ngetes gue ya kan? Ya bukan ngetes teh, gue penasaran aja. Masa iya sih batu bisa nyembuhin penyakit?
Ngapain kalau gitu ada dokter? Ya nggak tahu juga. Intinya itu batu selain bisa nyembuhin segala penyakit, bisa juga buat jualan rame. Kalau emang iya batu itu bisa ngobatin segala penyakit, gue mau dong teh sembuhin rematik gue. Hah? Rematik? Ya nggak bisa atuh Kad. Itu mah penyakit orang tua. Emang udah waktunya? Lah lu gimana sih? Kata lu bisa semua penyakit. Ya penyakit yang aneh-aneh loh Kad. Bukan penyakit kayak gitu. Atau enggak ini aja deh. Gue suka sakit kepala tuh kalau malam, sembuhin gih. Tapi gue ngutang dulu, gue belum ada duitnya. Lu kan biasanya juga berobat ke puskesmas. Ya justru gue lagi nggak punya duit. Sama lu aja, lu kan sohib gue teh. Gimana ya Kad? Sekalian tuh teh, si Peot pengen jualannya rame katanya. Soalnya nasi goreng si Peot udah mulai bangkrut semenjak ada nasi goreng si Jono. Gitu ya Kad? Iya, kalau bisa sih santetin juga tuh si Jono sekalian. Waduh, jangan atuh Kad. Gua nggak main santet-santetan. Lu gimana sih teh? Ilmu hitam tuh jangan separoh-separoh. Jangan tanggung-tanggung atuh. Kad, kenapa teh? Gua mau ngomong sesuatu nih, tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Ngomong apa? Serius amat lu? Di dalam aja yuk ngomongnya. Ngapain di dalam? Di sini aja. Udah ayo. Ayo. Apa sih lu? Serius amat. Udah ayo. Ini rahasia ya Kad. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu selain lu. Berhubung lu temen deket gua. Kenapa teh? Kad. Sebenarnya ini batu nggak ngepek apa-apa. Yang bener lu teh. Shh, lu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya. Nggak ngepek gimana maksudnya teh? Kad, gua itu nggak sakti. Gua juga bukan dukun yang punya kekuatan. Apa? Terus tadi lu bilang bisa nyembuhin penyakit. Itu gua lagi ngebohongin lu Kad. Terus lu bohongin juga pasien-pasien lu. Shh, iya Kad. Gimana tadinya teh? Lu bikin gua bingung. Jadi gini Kad. Gua tuh ngandelin kebetulan Kad. Contohnya ya, waktu awal-awal gua dicap dukun tuh, ada yang datang kemari, suami istri, dia dari Jakarta. Katanya dia mau buka warteg Kad. Sebelum buka wartegnya, dia datang ke gua, pengen minta air katanya, biar dagangannya rame. Terus lu kasih air apa? Ya air isi ulang biasa Kad, air galon. Nggak gua apa-apain lagi airnya. Terus rame dia jualannya. Ya rame sih Kad. Yang ngebantu atuh berarti teh batunya. Tapi Kad, kan gua iseng-iseng ya, gua beli nasi tuh di warteg dia. Enak Kad masakannya, wajar rame juga. Gimana sih tuh orang? Jadi jualan dia rame bukan karena lu? Bukan Kad, emang karena masakannya enak banget. Lu kalau nggak percaya coba aja ntar. Iya terus. Makanya di situ tuh gue juga mulai rame. Orang-orang pada datang kemari, terutama pedagang. Gara-gara yang punya warteg tadi ketahuan abis nyareat ke rumah gua. Alah, terus. Ya gitu, gue juga masih ragu sama batunya. Sebenarnya ngebantu apa kagak? Iya. Terus gimana tuh? Itu batu kok kemarin gue lihat bisa ngelayang teh. Shh, jangan kenceng-kenceng. Iya kagak. Itu pakai alat kan? Alat? Shh, nggak usah teriak lu. Iya. Bentar ya, gue tunjukin. Iya teh. Tuh, lu perhatiin Kad. Iya teh. Ini batu ada 2 Kad. Yang ini batu asli, batu gaib yang gue colong di rumah lu. Yang ini batu bohongan, terbuat dari plastik. Hah? Plastik? Iya, makanya bisa terbang. Terus gimana cara terbangnya teh? Lu tahu si Marji nggak? Yang tukang servis kipas angin, yang bisa ngerakit dinamo juga. Tahu. Nah, gue minta rakitin ke dia alat yang bisa ngeluarin angin ke atas, biar batu plastiknya terbang. Coba teh, gue pengen lihat. Iya, bentar. Tuh, terbang kan? Waduh, iya teh. Gimana menurut lu kan? Jadi lu mau nipu orang-orang? Ya, gimana tuh kan? Udah tanggung rame nama gua. Waduh teh, kalau sampai orang tahu, lu bisa dipenjara teh. Masa iya? Enggak kali kan? Gua kan gak ngerugiin orang. Ya tapi kan lu lagi nipu teh, gimana sih? Tapi kan gua nggak nyuruh mereka datang ke sini. Merekanya aja yang anggap gua sakti. Ya iya sih. Terus gimana? Mau lanjut aja lu?
Lanjut aja kali Kad. Gue juga lagi demen main dukun-dukunan. Seru ngelihat batu terbang. Lu mah baru ngelihat batu terbang aja udah seneng. Gua mah pernah lihat pocong terbang. Masa sih Kad? Ya bener atuh. Kad, kayaknya ada yang datang Kad. Siapa? Nggak tahu. Ada suara motor barusan. Ayo coba lihat. Ayo. Siapa itu Teh? Kenal nggak lu? Nggak tahu, nggak kenal. Paling juga tamu gua dari luar. Mau ngapain ya mereka? Ya ngapain lagi atuh Kad selain berobat ke gua? Tapi kelihatannya sehat-sehat aja Teh. Iya. Udah Kad. Mending siap-siap yuk. Keburu dia masuk. Iya. Ayo. Terus tugas gua ngapain ini Teh? Udah, lu mah bantuin gua aja. Lu sekarang asisten gua. Apa yang gua suruh ikutin aja ya? Iya siap. Yang penting gaji gua UMR ya. Iya. Mending sekarang lu nyambut tamu Gih. Lu ajak dulu mereka ngobrol di luar. Ngobrolin apa gua? Apa aja? Lu basa-basi aja dulu. Yang penting jangan langsung ketemu sama gua. Kenapa emang kalau langsung ketemu lu? Biar kesannya gua itu dukun mahal yang sibuk dan banyak kerjaan. Paham gak lu? Oh, jadi agak susah gitu buat nemuin lu. Nah, iya gitu maksudnya. Kalau langsung ngadep gua, kesannya gua dukun yang sepi pengunjung. Pinter juga lu ternyata kalau soal tipu-tipu. Enggak atuh, enggak nipu itu mah. Ya udah terserah lu lah. Ya udah sana. Iya. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya tunggu. Mbak. Ada tamu. Iya Mbak. Cari siapa ya? Mbak, kita mau konsultasi. Oh, iya. Ayo, duduk dulu. Iya Mbak. Dari mana ini? Dari Tiga Raksa Mbak. Oh, Tiga Raksa ya. Iya. Mbak, saya mau konsultasi. Kata orang-orang, katanya Mbah ini dukun sakti ya? Oh, saya bukan dukunnya. Saya cuma asisten di sini. Oh, pantes. Iya. Terus dukunnya yang mana Pak? Ada di dalam. Sabar ya. Emang agak susah buat ketemu sama dia. Maklum, jadwalnya padat. Tiap hari dia mah harus ritual. Makan aja nggak sempet, cuma 5 kali sehari. Oh, gitu. Iya, maklum lah dukun terkenal. Ya udah kalau gitu saya pulang aja deh Pak. Rungkat, suruh masuk Kad. Iya. Ayo mari, suruh masuk katanya. Katanya sibuk Pak. Apa udah beres? Udah kayaknya. Sibuk juga tadi kan. Sekarang mah udah enggak. Oh, iya. Yaudah ayo. Keburu berubah pikiran dianya. Iya Mbak. Punten Pak RT, Pak Dukun. Ini ada tamu dari Tiga Raksa katanya. Iya. Duduk. Silahkan duduk ya. Iya Mbak. Rungkat, kamu tunggu di dapur dulu ya. Baik Mbak. Dari Tiga Raksa. Iya Mbak. Tiga Raksanya Tiga Raksa mana? Tiga Raksa Pemda Mbak. Oh iya tahu. Kalau boleh nebak, kamu naik motor ya kesininya? Wah, iya betul Mbak. Kok Mbak bisa tahu? Tahu atuh, namanya juga dukun. Macet ya di jalan? Wah, betul Mbak. Macet tadi parah. Kok bisa nebak macet segala Mbak? Ya iya atuh. Kan ini hari Sabtu, banyak yang mudik. Oh, iya Mbak. Gara-gara lu Teh, gua ngebohongin orang. Gua gak mau tahu pokoknya. Dosa lu yang tanggung Teh. Enak aja, gua capek-capek tiap hari ke musola. Tunggu sebentar ya. Mbah mau ritual dulu, biar jinnya keluar buat ngobatin penyakit kalian. Iya Mbak. Iya. Semarang udah istilah kecematan cimata makan berwarna salah dan kaca semadi kedai. Sejak itu naik kurban sarang terima kasih dan kau lah tak makan berwarna salah dan kaca semadi kedai terus main sekali. Gua kira lu beneran sakti. Mudah-mudahan aja pasien lu nggak minta yang aneh-aneh Teh. Bang, punten Bang. Namanya siapa Bang? Santo Mbak. Santo ya. Nama istrinya? Santi Mbah. Iya. Ngomong-ngomong kalian mau berobat apa nih? Mbak,
kita pengen dikaruniai anak, Mbah. Waduh, beneran Bang? Iya, Mbah. Saya udah lama nikah, tapi belum dikaruniai anak, Mbah. Udah nyoba ke dokter? Belum, Mbah. Udah nyoba program kehamilan di rumah? Belum juga, Mbah. Saya ragu, Mbah. Kata temen sih, mending ke rumah Mbah aja, lebih efektif. Gitu ya? Iya, Mbah. Kalau boleh nebak, kalian rumah tangga udah 7 tahun ya? Belum, Mbah. Baru 7 bulan. Yang sabar atuh. Kan baru 7 bulan, ntar juga ada waktunya. Tapi, Mbah, kita udah nggak sabar, Mbah. Tolong, Mbah. Mbah kan sakti. Tolong kasih pengobatan, biar rahim istri saya subur, Mbah. Iya sih. Waduh, berabe ini sih. Mana tahu gua soal kehamilan. Istri aja gua nggak punya. Sebentar ya. Mbah ambilin air minum dulu. Pasti air minum suci ya, Mbah? Iya. Iya, sebentar ya. Alah, gimana itu kan? Kenapa lu? Tamu gua minta yang aneh-aneh. Minta apa emang? Masa dia minta dikaruniai anak kan? Ya Allah, terus lu bisa ngasih anak ke dia? Ya nggak bisa atuh kan? Gua aja nggak punya anak. Alah, terus gimana? Coba cariin gua ide kan? Jangan sampai pasien gua kecewa. Ide apa ya? Apa gua bikinin aja ya? Bikinin gimana kan? Ngaco lu Ya gua kasih istrinya anak dari gua. Ya jangan atuh kan? Mereka juga nggak mau punya anak kayak si Peot. Ya terus gimana tuh? Makanya gua juga bingung. Gini aja Teh, lu kasih air aja di botol, terus lu suruh airnya diminum atau ditetesin kayak ke makanan. Makanan apa? Ya makanan yang sehat-sehat, biar masuk akal. Siapa tahu dia hamil beneran karena makanan sehat itu. Kan lu yang beruntung jadinya. Iya, gue paham kan. Kita suruh aja dia ngejalanin programnya, tapi kita sangkut pautin sama air yang kita kasih. Gitu bukan maksud lu? Iya begitu Teh. Ya udah, ambilin airnya. Iya Tuan. Nggak habis pikir gua kan. Orang datang ke sini mau minta anak, emangnya gua jual anak? Ya itu mah resiko jadi dukun Teh. Apa aja dipinta. Masih untung lu nggak disuruh membangkitkan orang mati. Alah, kalau gua bisa membangkitkan orang mati, udah gua bangkitin istri gua. Iya Teh. Nih Teh, udah. Iya. Ya udah gua kesana lagi ya. Iya Teh, semangat Teh. Iya. Ini air galon biasa, bukan air suci yang lu bilang tadi, ya? Terus, Mbah? Kita sebagai manusia cuma bisa berserah diri dan meminta kepada Yang Maha Kuasa. Gua mah cuma sebagai perantara, belum tentu bisa ngobatin penyakit lu. Paham nggak? Iya paham, Mbah. Ya udah, bentar. Nih, bawa ke rumah airnya. Iya, Mbah. Mudah-mudahan membantu ya. Mbah, ini airnya diapain? Itu ditetesin ke semua makanan yang dimakan setiap hari. Ke saya apa istri saya? Ke istri kamu lah. Kamu mau hamil? Enggak, Mbah. Ya udah, tapi catat, makanannya harus bergizi. Misalnya, sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, ikan-ikan segar. Pokoknya yang sehat-sehat ya. Sama satu lagi, jangan ngerokok dan mabuk-mabukan, karena itu tidak baik untuk kehamilan. Iya, Mbah. Nah, pikiran juga ngaruh. Jangan sampai stres, jangan kecapean, harus rileks, ya. Iya, Mbah. Sama satu lagi, sering-sering atuh mainnya biar makin gacor. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Ya udah, gitu aja ya. Mudah-mudahan mujarab. Iya, Mbah. Bentar, Mbah. Ini, Mbah, diterima. Apa ini? Apa-apaan ini? Ini ada sedikit rezeki, Mbah, buat jajan. Oh, ya udah. Makasih ya. Iya, Mbah. Sama-sama. Ya udah, kita pamit ya, Mbah. Iya, hati-hati ya. Insya Allah, kalau sampai istri saya hamil, saya kasih Mbah hadiah pokoknya. Loh, nggak usah. Ngapain coba? Jangan ya. Orang saya cuma ngasih air. Nggak apa-apa, Mbah. Namanya juga niat, Mbah. Harus dilakuin. Janganlah kalau bisa. Ngapain ngasih hadiah segala? Nggak apa-apa, Mbah. Pokoknya kalau sampai hamil, saya balik lagi ke sini. Iya deh, terserah lah. Ya udah ya, Mbah. Kita pamit dulu ya. Iya, silakan. Mari, Mbah. Ya, hati-hati.
Gimana teh? Beres? Udah beres. Tadi gua udah suruh dia tetesin airnya ke dalam makanan yang bergizi. Ya barangkali bisa bantuin program kehamilannya biar cepet-cepet punya momongan. Amin. Tapi bukan itu yang gua tanyain. Terus apaan? Itu. Gua lihat-lihat udah ada yang ngasih amplop tuh tadi. Lu mata duitan lu kan. Ya, barangkali ada jatah gua sedikit. Ya ada, tapi sabar atuh. Tadi kan masih ada orangnya. Ya udah sekarang udah nggak ada. Lu baru kerja segitu aja udah minta gaji lu. Abis lu suka ngelupain orangnya. Ya udah ya bentar. Ngasih berapa dia teh? Ya mana gua tahu. Gua aja belum lihat. 200 kan teh. Berarti pas tuh teh. Lu 100.000, gua 100.000. Kenapa lu yang ngatur sih kan? Kan lu karyawan gua. Kenapa minta rata? Gitu ya. Ya iya tuh. Lu kan babu di sini. Gua bosnya. Gua mau nanya sesuatu dulu teh sebelum gua colok mata lu. Waduh. Kenapa sih kan? Lu dapat batu sakti dari mana? Ya dapat nyolong dari lu. Berarti gua berhak dong dapat bagian yang seimbang sama lu. Udah. Nih tuh ambil sama lu. Nah, gitu dong. Kalau bisnis tuh harus profesional, biar urusan jadi lancar. Iya, nggak usah ceramahin gua lu. Ngambek lu dipinta segitu doang juga. Siapa itu teh? Pasien lagi kayaknya teh. Iya kan, kalau gitu gua masuk duluan ya. Gua mau siap-siap. Lu sambut tamu kayak tadi. Iya bos, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si mbaknya kemana pak? Barusan ada saya lihat. Dia buru-buru masuk, kebelet katanya. Oh, kebelet kencing. Bukan, kebelet jadi dukun. Maksudnya? Enggak, bercanda. Oh, oh iya pak. Orang sini pada iseng-iseng ya? Iseng-iseng gimana maksudnya? Tadi kan saya kebelet, pengen kencing. Terus? Saya tinggal tuh mobil di pinggir jalan. Saya nyari tempat kencing dulu ke semak-semak. Pas balik, mobil ada yang ngempesin. Emang pada iseng-iseng orang sini mah. Biasa itu mah anak-anak muda paling juga. Kalau udah tua kayak saya sih, nggak mungkin ngempesin ban mobil. Iya pak. Aduh, ada-ada aja ya. Ayo, mari masuk mas. Oh iya, mari pak. Jantung gua hampir copot. Dari mana mas? Serang bah. Oh, Serang. Lumayan jauh ya. Iya mbah. Aduh, mana macet lagi. Emang nggak lewat tol? Enggak mbah, males saya. Wah, gitu. Oh iya, tahu dari mana ada praktek dukun di sini? Wah, biasa mbah. Saya dengar dari mulut ke mulut. Wah, bukan dari mulut ke kuping. Ya begitulah pokoknya. Ya udah ya, langsung aja. Saya ritual dulu ya. Oh iya mbah, silakan mbah. Dipikir-pikir, gampang juga lu teh nyari duit. Cuma modal ngasih air galon doang. Tahu gitu gua aja yang jadi dukun. Batu-batu gua. Si Peot sih pakai kesurupan segala. Coba kalau enggak, gua gunain batunya. Alah, jadi babu kan gua sekarang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Rungkat. Kan tamu kan? Rungkat. Iya Tuhan. Tamu kan? Iya. Bentar ya, saya ambil airnya dulu. Oh iya mbah, ya. Alah, habis airnya kan? Rungkat, kan? Beli galon kan, buru. Iya teh. Alah, lu mah teh, bukannya dari tadi mana lagi rame ini Pak,
Sabar ya, airnya habis. Belum isi ulang, tadi lupa. Oh iya mbak, santai aja santai. Sambil nunggu asisten saya, kita cek kodam dulu ya. Oh siap mbak. Kok nggak mau terbang ya? Waduh, jangan-jangan habis batu baterai ini. Alah, mana si Rungkat udah pergi? Gimana ini? Nggak punya HP lagi gua. Maaf mas, boleh minjem HP-nya nggak? Saya mau nelpon asisten saya. Ada yang ketinggalan? Oh boleh mbak. Apa sih yang enggak buat mbak? Makasih. Mbak apa tapi nomornya? Ada. Saya pernah nulis di kertas. Saya taruh di lemari baju. Oh iya mbak. Nih mbak. Bentar ya. Halo, Kan? Iya, bosku. Beli baterai sekalian, Kan? 2, ya. Batu gua nggak terbang ini. Habis baterai. Iya, Teh. Buruan, Kan, ya. Iya. Yaudah, ditunggu. Alah, Teh. Ada aja. Apes lu hari ini perasaan. Udah galon habis, batu baterai juga habis. Rungkat. Lama amat lu ke warung. Pada kabur kan pengunjung gua. Lu gimana sih, Kad? Lama amat lu ke warung. Lu kok nyalain gua sih? Lunya aja yang kurang persiapan. Gua udah ngebut tadi naik sepedanya. Ya iya sih, abis gua nggak tahu bakal serame ini. Ya kan kemarin juga rame, Teh. Harusnya lu udah paham sama situasinya. Iya, Kad. Maklumlah, Kad. Gua kan sendiri dari kemarin juga. Belum ada yang bantuin. Udah, jangan khawatir. Tenang, besok-besok gua siapin semuanya. Tapi, Kad, kayaknya tamu kita pada kecewa deh sama pelayanan kita. Ya pasti atuh, Teh. Orang udah jauh-jauh kemari. Terus gimana ini, Kad, solusinya? Aduh, nggak tahu gua juga, Teh, kalau itu mah. Apa gua nyari karyawan lagi ya? Buat apa? Emang nggak cukup gua sendirian? Kayaknya enggak, Kad. Gua sih pengennya manajemen kita tuh tersusun rapi. Ada tugasnya masing-masing. Contohnya, gua pengen bagian parkir ada, bagian administrasi ada, bagian penyambut tamu juga ada. Ya kayak gitulah. Lu kayak kantor aja lu, Teh. Lu tuh dukun bukan direktur. Ya tapi kan lebih bagus kan kalau rapih mah. Pengunjung juga nggak kecewa. Iya sih. Terus bener lu mau nyari karyawan lagi? Mau sih kayaknya. Ya udah kalau mau suruh aja anak-anak geng Porji gabung sama kita. Nah, boleh tuh kan? Iya. Bapak? Halo anakku. Iya ya Pak. Kenapa Pak? Anakku, lu lagi sama teman-teman lu nggak? Iya. Kenapa emang? Kesini dulu deh ke rumah si RT. Si RT ada perlu nih sama lu semua. Mau ngapain? Makanya kesini dulu. Emang penting banget. Penting banget pokoknya. Lebih penting dari rapat antar RT. Ya udah deh. Yaudah, ditunggu ya. Iya. Assalamualaikum anakku. Waalaikumsalam Bapakku. Kenapa? Ada ya? apa, Yot? Bapak gua nyuruh ke rumah Pak RT. Ada perlu katanya. Perlu Ada apa? Nggak tahu gue juga. Katanya penting. Waduh, ada apaan ya? Ya udah ke sono yuk. Takut kenapa-napa doang. Ya Ya udah, udah, Ayo. Bang Topan ikut aja ya. Ya udah, ayo. Nah, udah kumpul semua ya. Udah. Ini ngomong-ngomong tumben nih ada si Topan juga. Iya, Ketua. Nggak apa-apa kan saya ikutan? Nggak apa-apa bang. Ya nggak apa-apa sih. Cuma nanya doang. Tumben aja gitu. Biasanya juga berempat. Semalam abis nginep perungkat di rumah saya. Ya udah saya ajak aja sekalian. Oh gitu. Ya udah langsung aja Teh. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Gua kan sekarang udah dicap sebagai dukun. Makin hari pengunjung makin rame aja nih. Gua sama si Rungkat tadi keteter. Tamu kita pada kabur semua gara-gara air galon gua habis. Waduh. Terus
Nah, di samping itu, pelayanan kita juga tadi kurang bagus. Ya, lu tahu sendiri ngadepin orang banyak kayak gimana ya kan? Iya Pak RT. Nah, jadi tujuan gua ngumpulin lu semua, niatnya mau ngerekrut lu jadi karyawan gua. Jadi Karyawan? Kira-kira lu pada mau nggak? Emang kerjanya ngapain Pak RT? Iya Pak RT. Banyak atuh. Tukang parkir, admin, sales, petugas keamanan, kebersihan. Ya, banyak pokoknya. Emang perlu banget kayak begitu Pak RT? Udah kayak rumah sakit aja. Perlu atuh. Kan ini juga sama aja, Bi. Praktek pengobatan. Tapi kita belum tahu Pak RT cara kerjanya. Ya, nanti dikasih tahu. Ada masing-masing bagiannya. Ntar gua sama si Rungkat yang ngarahin. Gimana? Mengenai gaji. Lu sama aja kayak bapak lu. Belum apa-apa udah nanyain gaji. Bapak si Peot. Sekarang gua tanya nih, kira-kira di sini yang mau jadi tukang parkir siapa nih? Ayo ngacung. Buat yang ngerasa punya pengalaman aja. Siapa nih? Siapa? Lu? Nggak ada yang punya pengalaman jadi tukang parkir mah Pak RT. Iya Pak RT. Ya, nggak harus punya pengalaman. Orang cuma ngeberesin motor doang sama mobil. Nggak sulit itu mah. Pak RT, boleh deh saya mau. Nah, cocok lu jadi tukang parkir, Bi. Tapi cuma parkirin motor mobil doang kan yang ada di depan rumah Pak RT? Ya iya, tuh masa lu mau parkirin kereta? Iya deh, paham. Nah, beres tuh satu. Iya. Ya udah lanjut ya. Sekarang siapa yang mau jadi admin nih? Ayo. Saya Pak RT, saya Pak RT. Jangan rebutan atuh. Saya aja Pak, saya aja. Saya ngerti nih kalau admin. Yakin lu nak? Admin slot kan? Bukan Bimo. Emang admin apaan? Ya administrasi, mengurus pembayaran selama gua ngedukun. Oh, si kawan. Ya kagak tahu, gua kira itu. Ya udah deh, nggak jadi, nggak ngerti gua kalau itu. Jadi gimana nih? Apa mau lu aja ya? Enggak deh. Lah kenapa? Nggak apa-apa kalau lu yang mau jadi admin, gue yang lain aja. Udah lu aja deh. Kenapa ya, Ge? Nggak apa-apa tuh kata si Dot juga. Iya, kalau lu mau, gue nggak usah. Sama, gue kira juga admin slot. Iya, gimana sih sama aja lu bego, rungkan lu dasar. Kalau gitu udah, saya aja Pak RT. Saya udah biasa kok megang Microsoft Excel. Ya udah, boleh. Lu aja deh, cocok. Siap Pak RT. Oke, lanjut ya. Iya, Lanjut. Parkir udah, admin udah, asisten udah, si Rungkat. Sekarang keamanan. Siapa yang mau jadi keamanan? Bang Topan, Bang Topan ayo. Emang harus gua ya? Udah lu aja, Lu Bang. aja. Lu cocok, Bang, dari keamanan. Iya benar Bang. Anu Pak RT, apa yang diamanin? Ya, apa aja. Barangkali ada yang berantem pas ngantri, atau ada yang punya niat jahat sama gua karena iri lihat gua maju. Ayo. Nah, Bener tuh Bang Topan. Udah Bang Topan, gaskeun. Waduh, gimana ya? udah lu jangan ribet, Topan jadi orang. Kalau mau ya terima, kalau nggak mau pulang aja sana. Apa sih Pak? Ya habis ribet. Udah. Gimana Pan? Sebenarnya nih orang-orang lagi pada ngapain sih anjir? Jadi kayak orang blow on gua ada di sini. Nggak tahu apa gua mau pihak kelas kakap. Tapi pikir-pikir daripada gua bisnis yang nggak bener di luaran sana, walaupun duitnya gede tapi haram. Boleh juga sih. Gimana Pan? Malah ngelamun. Boleh deh, saya mau. Nah, gitu dong Topan nih. Gitu kayak dari tadi. Lama. Iya siap Pak Dukun. Oke, kalau gitu clear ya. Jadi kita Saya belum sama si Kono. gampang lu mah. Lu berdua jadi sales aja. Sales? Nggak paham lagi sales. Ya bukan nggak paham Pak RT. Masa iya dukun ada salesnya segala? Tahu Pak RT? Udah ntar juga lu paham. Nggak usah gua jelasin. Langsung praktek aja kalau lu. Tapi Intinya gini maksud si RT. Lu berdua yang ngepromosiin ke warga bahwa si RT ini dukun hebat di kampung ini. Bukan begitu Pak RT? Nice, betul. Waduh, belum paham gua. sama? Udah, lanjut. Tapi dia nggak bilang, Bi, mau pergi kemana? Enggak. Dia pergi aja nggak bawa apa-apa kok. Tapi dia bawa HP-nya nggak ya? Kok diteleponin nggak aktif mulu? Bawa. Cuman sama. Bibi juga nelpon dari semalam, nggak diangkat-angkat. Kemana ya tuh orang? Emang suka begitu dia mah. Terus gimana nih? Ya udah, ayo cari lagi lah. Yaudah, yuk. Ya udah ya Bi, kita mau lanjut nyari dia.
Mau nyari kemana? Nggak tahu nih, Bi. Kita juga bingung. Kemana aja lah. Yang penting harus ketemu hari ini, Bi. Iya deh. Ya udah, gitu aja ya. Besok pagi kita mulai kerjanya. Iya, Pak Iya, RT. Pak. Iya, Teh. Jam berapa kita kumpulnya, Teh? Ya, terserah lah. Jam 8 juga boleh tuh. Iya deh, iya. Ya udah sana. Ya udah gue duluan ya kalau gitu. Iya. Mari Pak Udah RT. mari Pak Ya RT. udah duluan, Pak RT. Iya, hati-hati. Lu mau gua anterin pulang, Bang? Oh, nggak usah. Jangan. Lah, kenapa emang? Nggak kenapa-napa. Terus kemana dong? Bisa anterin gua ke rumah temen gua aja nggak? Mau tidur di sono maksudnya? Iya. Ngapain? Ya udah nginep aja di rumah gua. Sama aja. Nggak enak gua bisa sama bokap lu. Dih, santai aja lagi. Bokap gua mah biasa aja. Ya, nginep lagi aja ya di rumah gua. Ya udah deh. Bi, gua tunggu di sini aja ya. Masuk aja sih, Bang. Lu mah malu-malu. Udah, gua sambil ngerokok. Kasihan ada bayi di dalam. Yaudah. Gua mau mandi dulu ya. Lu mau mandi nggak? Iya, ntar gua mandi. Yaudah, mau gua bikinin kopi dulu nggak? Udah, ntar aja. Lu nggak usah repot-repot apa sih? Kayak ke siapa aja lu? Yaudah. Ntar gua bikinin lah abis mandi. Iya. Ya udah sono. Yaudah, tunggu ya. Kamu udah mandi? Apa baru mau mandi ini? Udah mandi. Oh, yaudah. Bikinin abang kopi dong. Buat temen abang di luar. Kebiasaan abang ah. Udah, gece ah. Abang mau mandi. Ya udah ya. Si bapak belum pulang dari kios. Belum. Yaudah sono. Nggak mungkin gua nginep di sini terus. Gua harus punya tempat nih. Bang, nih kopinya. Iya. Abang temennya Bang Robi. Iya. Kenapa? Ganteng banget Bang. Oh, masa sih? Iya Bang, sumpah deh. Mirip Kapeo. Kapeot? Iya, dia pacar aku. Mirip banget pokoknya sama abang. Yakin abang disamain sama Kapeot? Emang abang kenal juga sama dia? Ya kenal lah, itu juga temen abang. Gitu ya? Emang beneran abang mirip si Peot? Enggak sih, enggak jadi deng. Kirain enggak kenal. Terakhir gue ketemu si Topan beberapa hari yang lalu. Selebihnya gue nggak tahu. Dia sendirian. Enggak, dia sama anak-anak muda. Anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Tapi gue nggak terlalu kenal sih. Di mana rumah anak-anak muda yang lu maksud? Di daerah Maja. Maja. Lah, deket dong dari rumah si Bibi kalau gitu. Cuma beberapa kilo doang. Iya, ngapain kita jauh-jauh ke sini? Oh, ya udah Bang Jack. Kalau gitu makasih infonya ya. Oh, iya. Lu mau langsung ke sana? Iya Bang. Soalnya kita harus buru-buru temuin dia hari ini juga. Sebentar. Gue ingat nama salah satu dari anak-anak muda itu. Wah, siapa namanya Bang? Peot! Kalau berani jangan keroyok bangsat. Oh, gue ingat. Salah satu dari anak muda itu bernama Peot. Oke, makasih Bang Jack. Kita langsung cabut ya Bang. Iya. Peot. Ingat nama itu. Jangan sampai lupa ya, Ge. Oke, tapi ngomong-ngomong kemana dulu nih kita? Kita ke rumah si Bibi lagi. Barangkali dia kenal sama anak-anak muda itu. Oke, siap. Bisa dipenggal kepala kita sama si bos. Kalau sampai pulang gak bawa si Topan. Iya, Per. Mau nggak mau malam ini juga harus ketemu. Kalau perlu kita geledah semua isi rumah di kampung itu. Repot. Lagi-lagi gue harus bertaruh nyawa karena orang ini. Iya, bener, Per. Penasaran gue jadinya. Kenapa dia bisa main sama anak-anak muda itu? Mungkin ada tujuan kali, Per. Bibi! Iya. Loh, kok balik lagi? Anu Bi, saya dapat info. Katanya sekarang si Topan gabung sama anak-anak muda yang ada di daerah Maja. Hah? Di daerah Maja? Iya, Bi. Ya, bisa jadi kalau gitu. Tapi kalau di sini, dia nggak pernah gabung sama anak-anak sini. Tapi ngomong-ngomong, Bibi tahu anak-anak muda yang kami maksud? Wah, enggak deh. Bibi nggak pernah tahu kalau itu. Tapi beberapa pekan lalu, memang ada anak-anak muda yang datang ke sini. Hah? Wah, mungkin itu, Bi. Iya, tapi Bibi nggak tahu mereka dari mana. Mungkin aja mereka dari daerah Maja yang kalian maksud. Nah, abis itu, si Topan pergi ke gunung sama anak-anak itu deh kayaknya. Bisa jadi, Bi. Oke, kalau gitu, makasih infonya, Bi. Kita mau langsung ke sana sekarang. Tapi kalian tahu kan Maja di mana? Tahu. Bi, tahu. Nggak jauh kok dari sini, ya. Paling berapa kilo? Iya, Bi. Siap. Makasih ya, Bi. Iya. Emang abang sejak kapan kenal Bang Robi? Kok aku baru lihat sih? Ya, udah lama sih. Waktu zaman-zamannya dia suka naik gunung itu. Oh, iya.
Itu mah aku masih SMP deh kayaknya. Bang Robi SMA tuh. Iya itu mungkin. Itu siapa, Dok, yang ngobrol sama si Lisa? Nggak tahu deh, Pak. Nggak kenal Aldo. Malah kayaknya Bapak yang pernah lihat orang itu, Dok. Ah, yang bener, Pak. Iya, tapi Bapak lupa. Teman Bang Robi kali, Pak. Mungkin. Ya udah ya, Pak. Iya, iya, Dok. Bapak udah pulang? Lisa, masuk Lisa. Ih, apaan sih si Bapak? Orang lagi ngobrol juga sama abang ganteng. Masuk. Bapak bilang masuk, masuk. Aneh. Ayo, Dok. Bi, Robi, Robi. Iya, Pak. Di mana kamu, Bi? Itu siapa yang di luar, ha? Teman Robi, Pak. Sejak kapan kamu kenal orang itu? Ya udah lama, Pak. Waktu Robi naik gunung. Bapak nggak suka kamu temenan sama dia, ya? Kenapa sih, Pak? Kayak anak kecil aja, Robi. Pokoknya Bapak nggak suka. Suruh dia pulang. Lah jangan gitulah, Pak. Terserah kamu. Mau kamu yang nyuruh pulang, apa Bapak yang ngusir dia? Tapi, Pak. Ya udah. Biar Robi aja. Biaya nanti Robi bawa keluar. Si Bapak, kenapa sih? Aneh. Kan kemarin juga nginep di sini. Nggak lihat apa dia? Baru ngomong sekarang. Kenapa nggak dari kemarin? Bang Topan? Bang Topan? Kemana Bang Topan? Bang? Apa gua bilang? Pasti ada yang tahu jejak gua. Nggak mungkin bapak si Robi tiba-tiba curiga sama gua. Kalau bukan karena pernah lihat gua sebelumnya. Kemana ini tujuan gua? Kalau gua pulang ke rumah si Bibi? Nggak mungkin. Siapa itu? Permisi, Pak. Iya, cari siapa, Pak? Apa benar ini rumah anak muda yang namanya Peot? Bener. Ini rumah si Peot. Saya bapaknya. Bentar. Kalau boleh nebak, ini dari acara TV itu bukan? Yang dapat uang kaget, terus suruh buru-buru dibelanjain uangnya. Iya kan ya? Bukan, Pak. Kita dari keluarga Topan, Pak. Hah? Topan? Iya, Pak. Apa Bapak kenal sama Topan? Enggak, saya nggak kenal. Siapa tuh Topan? Baru denger saya. Boleh tolong panggilin Peotnya, Pak? Mau perlu apa dulu? Enggak, Pak. Kita cuma mau nanya sesuatu kok. Nggak ada si Peotnya. Udah ya, saya mau masuk. Ngantuk. Pak, ada apa, Pak? Alah, anak bego malah keluar. Siapa, Pak? Ada apa ini, Pak? Tembakan ya. Bapak! Ada apa ini, Pak? Saya salah apa, Pak? Golok mana golok? Peot! 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 Saya salah apa, Pak? Kamu nggak salah apa-apa. Kita cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Nanya apa? Apa betul kamu yang bernama Peot? Betul. Oke. Kamu kenal Topan? Topan? Iya, Topan. Orangnya tinggi, tampan, rambutnya gondrong, sering dikuncir. Waduh, kalau gue bilang kenal, pasti bakal terjadi sesuatu sama Bang Topan. Tapi kalau gue
kamu jangan takut. Kita berdua bukan orang jahat. Justru kita berdua kerja untuk Tuan Topan. Tuan Topan? Maksudnya? Kita adalah bodyguardnya. Kita kerja untuk dia. Justru kita berdua ditugaskan untuk melindungi dia. Oh, gitu? Iya, Terus ngapain nyariin Bang Topan? kita nggak bisa ngasih tahu sedetail itu. Intinya kita diutus oleh pimpinan, yaitu ayah dari Tuan Topan. Dia mengutus kami untuk membawanya pulang, karena ada urusan yang sangat mendesak. Bahkan malam ini juga, dia harus kami bawa pulang. Iya, paham. Jadi, kamu kenal sama dia? Kenal sih. Tapi terakhir ketemu tadi sore. Kamu sekarang tahu dia ada di mana? Di rumah teman saya, si Robi. Bagus, terima kasih kamu udah mau jujur. Kalau gitu, bisa kamu telepon orangnya. Tanya ke dia, apa ada Tuan Topan di situ? Iya deh, iya. Halo, Bi. Iya, Yot. Kenapa, Yot? Bi, lu lagi sama Bang Topan nggak? Waduh, justru itu, Yot. Gue tadinya sama dia. Gue tinggal mandi sebentar, gue lihat udah nggak ada. Waduh, kemana? Nggak tahu, Yot. Tapi gue yakin itu karena bapak gue deh. Soalnya tadi bapak gue marah-marah sama gue. Gara-gara gue bawa Bang Topan ke rumah. Loh, kok bisa? Justru gue bingung ini. Malah, Emang kenapa, Yot? enggak. Gue ke rumah lu aja deh sekarang ya. Oh, yaudah. Oke. Ke rumahnya aja ya, Pak. Biar dia jelasin langsung. Saya nggak tahu apa-apa. Sumpah deh. Oke, kalau gitu. Ayo jalan, Ge. Iya. Hah? Ini siapa, Yot? Oke, langsung aja, Bang. Saya dan rekan saya ini adalah bagian dari keluarga Tuan Topan. Kami diutus pimpinan untuk mencari dia, karena ada sesuatu yang mendesak. Sehingga malam ini juga Tuan Topan harus pulang ke rumah. Jadi, bapak ini anak buah Bang Topan gitu maksudnya? Betul, Bang. Kalau boleh tahu, di mana dia sekarang, Bang? Itu masalahnya, Pak. Saya juga nggak tahu dia kemana. Tadi sih duduk di teras. Rencananya mau nginep di rumah saya. Saya keluar udah nggak ada. Oke, kira-kira menurut Abang, dia pergi kemana? Maksud saya, apa ada teman lain selain kalian berdua? Ya ada sih. Iya, apa ke rumah si Kona kali ya? Bisa jadi. Coba aja telepon orangnya. Ya jadi bentar ya. Iya, halo Bi. Nah, lu lagi sama Bang Topan nggak? Lah kan sama lu gimana sih? Udah jawab aja. Tadi sempet ke rumah lu nggak? Ya enggak. Oh, yaudah kalau gitu. Ada apaan, Bi? Bi, halo. Ya, coba si Dot kali ya. Barangkali ke rumah si Dot. Iya, coba. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Alah, berada di nggak luar aktif lagi. jangkauan. Waduh, apa kita ke rumahnya aja ya, Yot? Boleh. Iya deh, Pak, mending ke rumah teman saya aja yuk. Namanya Dot. Siapa tahu Bang Topan ke sana. Ini di telepon nggak aktif soalnya. Boleh. Saya pakai motor saya aja deh. Nanti ikutin aja di belakang. Oke. Lu yakin, Yot, mereka anak buah Bang Topan? Ya nggak tahu. Menurut lo gimana? Duh, ragu lagi gua anjir. Gimana kalau bukan coba? Iya, dari tadi juga gue mikir begitu, Bi. Gue takut terjadi apa-apa sama Bang Topan. Cuman kan kita yang terancam kalau nggak bantu mereka. Tapi nggak terlalu takut sih. Kalau mereka bohong, terus nangkep Bang Topan, ya kita keroyok aja langsung. Cuma 2 orang ini. Masalahnya dia bawa tembakan, bego. Ah, masa sih lu? Serius? Iya, kalau aja gue nggak punya ilmu kebal, udah bolong kepala gue tadi. Emang lu ditembak? Iya ditembak lah. Ah, kebanyakan bohong lu, tai. Ya, kalau lu mau nginep aja, Pan. Toh besok pagi lu kerja di sini kok. Justru itu Pak Dukun. Tadinya saya ndak enak. Pak Dukun kan baru kenal sama saya. Masa iya saya mau numpang tidur segala gitu. Tapi ya, saya bingung harus kemana. Lu nggak usah sungkan-sungkan, ya. Lu mau tinggal di sini juga nggak masalah, Pan. Bawa semua pakaian lu ke sini. Lagian gua di sini tinggal sendirian. Syukur kalau lu mau nemenin gua. Enggak lah Pak Dukun. Saya cuma numpang 1 malam aja kok. Terserah lu deh, nggak maksa. Ngomong-ngomong, lu udah makan belum? Udah, saya nggak lapar. Saya lagi diet, Pak. Emang suka gitu orang-orang alasannya. Diet lah, apalah. Padahal nggak punya duit buat beli nasi. Pak Dukun bisa aja. Lu kalau mau makan, masak aja sendiri ya.
Ada mie sama telur di dapur. Wah, iya Pak ya. Tenang. Dia ada di sini, Ntar di saya rumah bikin gubuk, lapar. rumah terpencil di ujung jalan pedesaan. Iya. Apa yang dia lakuin di rumah itu? Kayaknya dia mau tidur di rumah itu. Nggak tahu itu rumah siapa. Mungkin tempat persembunyian dia selama ini. Oke. Kirim lokasinya. Siap. Pada ngapain? Jadi bapak-bapak ini anak buah Bang Topan, Dot. Mereka nyari Bang Topan kemana-mana tapi nggak ketemu. Terus? Tadinya kan di rumah gua ya. Dia pergi. Gua pikir ke rumah lu. Mana tahu dia rumah gua? Iya sih. Abis udah dicari kemana-mana nggak ada. Pertanyaannya, ini mereka mau ngapain dulu? Jangan main lu bantu-bantu aja. Kalau ternyata mereka mau ngapa-ngapain Bang Topan, gimana? Ya iya sih. Gua sama si Peot juga udah mikir ke situ. Tapi gua udah punya persiapan kalau sampai mereka apa-apain Bang Topan. Ya udah kalau gitu mah, gue juga siap. Ikutin aja dulu. Ya udah, sekarang menurut lu Bang Topan di mana? Lu udah coba ke rumah Pak RT belum? Oh iya, belum. Pilihin gue sih ke situ, Bi. Karena kan besok dia mulai bantuin Pak RT ngedukun tuh sama kita. Iya sih. Ya udah, ayo ke sono. Ya udah, yuk. Kemana ini si Peot? Tadi pakai mobil apa lagi gua lupa. Nggak ada lagi di sini. Peot, Peot. Gua tidur duluan ya. Gua udah ngantuk ini. Oh iya Pak Dukun. Sama kok, saya juga mau tidur ini. Bentar lagi tapi. Ya udah, gua masuk ya. Tikar sama bantal udah gua siapin di ruang tengah. Oke siap Pak Dukun, makasih ya. Iya. Perasaan gua nggak enak deh. Tapi mana mungkin mereka tahu gua ada di sini. Sementara gua sendiri aja baru pertama kali ke sini. Sekarang gua pikir lebih baik gue tinggal di penjara daripada harus terus-terusan ngumpet kayak gini. Karena baru kali ini gua ngerasa cemas oleh keadaan. Udah. Ayo, cepat. Asap apaan ini? Ya Allah, Teh, RT, astagfirullahaladzim, rumah lu Teh, RT. Siapakah Topan sebenarnya? Ada apa dengan dia? Kenapa mereka mencarinya? Dan mungkinkah dia selamat dari kobaran api yang melahap rumah Pak RT? Mari kita tunggu di episode selanjutnya.